dan perkembangan kasus pembunuhan Eki dan Vina yang masih menyisakan DPO hingga kini masih terus menjadi bahan perbincangan publik. Setelah sebelumnya, pihak Polda Jawa Barat menetapkan status tersangka kepada Peggy Setiawan. Namun, status tersebut digugurkan oleh Hakim Eman Sulaiman dengan menerima permohonan pra-peradilan Peggy Setiawan. Maka kini kabar mengejutkan kembali terjadi. Ya, pengakuan yang sungguh mengejutkan publik adalah ketika pengakuan Dede yang mengaku diinstruksikan untuk memberikan kesaksian palsu pada tahun 2016. Dalam pengakuannya di depan Deddy Mulyadi bahwa ia diduga diminta oleh Aep dan Ibtu Rudiana untuk memberikan keterangan dan juga kesaksian palsu atas kejadian menghilangnya nyawa Vina dan juga Eki. Lalu, seperti apakah Otto Hasibuan dan Deddy Mulyadi menjelaskan keterangan dan fakta sebenarnya atas pengakuan Dede yang kini kembali mengguncangkan publik? Bahwa tugas kita ini sebagai manusia hidupnya bermanfaat bagi orang lain. Kalau manfaat orang lain berasal dari channel YouTube ya tidak ada masalah. Kan yang penting bermanfaat. Channel YouTube saya itu dulu bermanfaat, anak-anak yang ditinggalkan ibunya bisa bertemu, anak-anak bisa sekolah. Hari ini channel YouTube saya bermanfaat bagi upaya sebagai jalan membebaskan 7 terpidana yang dipenjara seumur hidup. Kan nggak ada problem, yaitu hak setiap orang untuk memberikan somasi. Kalau saya mah orang yang tukang minta maaf. Pelakunya Sangat pengen. Pelakunya sebenarnya kan kita tidak tahu sekarang siapa pelaku sebenarnya. Kan tidak ada kapasitas saya di sini. Secara formal yang dihukum itu ada 7 terpidana, itu formal itu. Tapi sekarang kan kita mengungkap bahwa sebenarnya bukan dia pelaku utamanya, ya kan? Justru dia mengatakan nggak pernah itu ada, gitu kan? Nah jadi sekarang ini kita ini kan membela kasus ini dan juga Kang Deddy juga bisa mau membantu kasus ini, bukannya mencari istilahnya supaya perdebatan begini terus menerus. Pada tanggal 27 Agustus 2016, kamu berada di mana? Kondisi tidak masuk kerja, Pak. Tidak masuk kerja? Tidak. Karena apa? 27 Agustus saya masuk kerja, Pak. 27 Agustus masuk kerja? Tidak. Kemudian tahun 28 Agustus? 28 Agustus saya masih masuk, Pak. Masuk. 29? Masuk, Pak. Masuk. Kemudian saya mau tanya, kamu kenal nggak 7 terpidana itu? Tidak kenal sama sekali, Pak. Ya? Pun saya tidak kenal, nama tidak kenal. Muka tidak kenal, nama tidak kenal. Sama sekali tidak kenal Sama sekali tidak. Ya. Kapan kamu bertemu dengan Aep? Ya, pada saat itu, Pak, kerja di kerjaan saya mengenal Aep di kerjaan. Oh, Aep itu juga bekerja sama kamu Di situ. Nah, coba ceritakan bagaimana ceritanya Aep mengajak kamu ke kantor polisi. Awal mulanya malam, Pak. Aep menelpon saya dan mengajak saya ke Polres tanggal 2 September. Tanggal 2 September. Tanggal malam hari. Sekitar jam 7-an. Saya antar lah, saya mikirnya kan Aep orang rantauan, Pak. Karena nggak tahu daerah situ, saya antar
ke Polres. Nah, setelah dalam Polres saya tanya, mau ngapain ke sini? Katanya buat keterangan saksi anaknya Pak Rudiana yang meninggal. Nah setelah itu saya tanya, emang mau ngapain kan? Kita tidak tahu peristiwa itu. Nah udah katanya nanti saya arahin, saya ikutin apa kata saya, katanya. Dia bilang gitu. Nah terus Pak Rudiana datang, saya tanya Pak Rudiana juga, Pak Rudiana mau ngapain? Buat keterangan apa? Saksi anak saya meninggal. Nah disitulah diceritakan saya nongkrong di warung. Kalau warung kan bener Pak, warung malam hanya membeli rokok. Cuman ada segerombolan anak nongkrong, pelemparan batu, bambu, pengejaran, segerombolan motor ada di situ. Sebenarnya nggak ada Pak. Sudah diceritakan sebelum masuk BAP, sudah diceritakan. Lalu seperti apa langkah selanjutnya yang akan dilakukan oleh Deddy Mulyadi dengan Otto Hasibuan atas pernyataan dan keterangan terbaru dari Dede yang mengaku diduga diinstruksikan memberikan keterangan palsu atas kejadian hilangnya nyawa Eki dan Vina pada kejadian tahun 2016 silam. Apa kamu nggak dipanggil pengadilan? Dipanggil Pak. Ada surat panggilannya datang. Oh ada. Ada. Terus kurang nggak datang? Nggak datang Pak karena takut. Cuma saya nanya Pak, pas surat datang, saya nanya ke Pak Rudiana, Pak ini gimana? Ada surat panggilan dari pengadilan. Udah katanya nggak usah datang, biarin aja. Jadi ada panggilan dari pengadilan kepada kamu untuk melakukan tugasmu sebagai warga negara bersaksi di pengadilan, tapi kamu dilarang oleh Pak Rudiana. Katakan bagaimana katanya? Tidak, Pak. Ada surat pengadilan datang, kata saya. Bagaimana ini? Nah kata Pak Rudiana, udah gak usah datang, biarin aja. Pertanyaan saya terakhir ini, Dede. Kenapa kamu tiba-tiba sekarang mau datang di sini? Karena saya mikir merasa bersalah Pak. Ya selama 8 tahun pun sebenarnya saya mau jujur Pak. Mau mengungkap ini sebenarnya Pak. Cuman saya bingung Pak, mau mengungkap siapa Pak? Pendamping pun saya nggak punya. Sebenarnya selama 8 tahun saya merasa bersalah Pak. Bayangin Pak, saya hidup enak di sini Pak, bisa kerja, bisa nikah istilahnya Pak, sama anak istri bisa bahagia, sedangkan dia di penjara seumur hidup Pak. Saya merasa berdosa selama 8 tahun, merasa Pak. Nah saya putuskan kemarin Pak, seminggu sebelum saya bertemu Kang Deddy, saya putuskan benar-benar Pak. Saya tekad saya harus bulat, saya harus terima resikonya, apapun resikonya. Entah ada hukuman buat saya terima Pak.